Okay, my reading topic this morning, a sustainable forward, especially renewable energy. What is renewable energy? Renewable energy is environmentally friendly because it is collected from naturally replenished resources. Example for these resources include sunlight, uh, wind, rain, tides, waves, and geothermal heat, which is the thermal energy stored in the earth. There is a distinction between renewable energy and alternative energy. The latter is generated from alternatives to fossil fuels and need not be renewable. Renewable energy serves for essential sectors. The first, electricity generation, the second, air cooling and heating, and then transportation and rural energy service. Investments in renewable energy. Global investments in renewable technologies surpassed uh, 286 billion US dollar in 2015. Countries like China and the United States heavily invest in wind, hydro, solar, and biofuels. There are approximately 7.7 million jobs associated with renewable energy industries globally, with solar photovoltaics being the largest employer. As of 2015, more than half of all new electricity capacity installed worldwide was renewable. Benefits of renewable energy. Renewable energy others numerous advantages. Firstly, naturally replenished resources are widely distributed geographically, unlike non-renewable resources. Additionally, rapid deployment of renewable energy and energy efficiency leads to significant energy security, climate change mitigation, and economic benefits. Recent, recent literature reviews suggest that holding greenhouse gas emitters accountable for climate change demands will incentivize renewable energy deployment. Renewable technologies are well suited to rural and remote areas, as well as developing countries where energy is crucial for human development. Former United Nations Secretary General Ban Ki-moon has highlighted renewable energy's potential to lift the poorest nations to new levels of prosperity. Moreover, most renewables provide clean electricity, facilitating further electrification with several benefits. Deployment of renewable energy. Public opinion surveys indicate strong support for promoting renewable sources such as solar and wind power. At least 30 nations worldwide already have renewable energy contributing more than 20% of their energy supply. National renewable energy met
are expected to continue growing in the coming years, with some countries aiming to achieve 100% renewable energy. For example, Denmark has set a goal to transition its total energy supply to 100% renewable energy by 2050. Conclusion, renewable energy systems are becoming more efficient and cost effective, leading to an increasing share to total energy consumption. Growth in coal and oil consumption could cease by 2020 due to increased adoption of renewables and natural gas. Thank you. Okay, please allow me to talk about my innovation work, which is a renewable technology project group scientists research. Okay, thank you. Renewable technology are well suited to rural and remote areas, as well as developing countries where energy is crucial for human development. In Indonesia, for example, in East Nusa Tenggara, many people still use kerosene rather than gas fuel, like in Solo City. And in my area, kerosene can be considered as scarce. Therefore, most of the community still struggles to find kerosene. Moved by this issue, besides being a physics teacher, I felt compelled to find a solution. About 2 years ago, I conducted scientific research on renewable energy. I used several pieces of candle nut flash and an adequate amount of cotton. I masked the candle nut flash until it resembled dough, then mix the two with cotton until evenly distributed. I took a few grams of this mixture and placed it on a support. I began the research by heating water of the same volume using candle nut mixture full and kerosene full. The result was that when I used the candle nut mixture, the water started boiling at the 40 minutes. Meanwhile, when I used the kerosene stove, the water began boiling at the 30 minutes. My conclusion is that this research result is significant and will greatly help rural communities reduce kerosene costs. Agak murah mah. You know, I named this technological innovation discovery as the dime seal stove. Oh. That's all the information. Hopefully it inspired my friends. Thank you. That's amazing. So you create this stove. Yes. Okay. How long does it take to make this thing work? Maybe 2 more. 2 months. Very interesting. And how much do you spend? The cost? Maybe 0. Wow. Huh? 0. Yes, because I used to barang-barang bekas. Very interesting. Okay. Sorry again, Mr. Damsir. Damsi lucu ya Damsi. What is that the right things that you
Jenis telur. Yang putih-putih itu tadi loh. Apa itu Sebelum menyalakan apinya itu. Kemiri. yang Ini nih. Nah itu. Olengan. Itu apa? yang mana? What is that? Bahan bakarnya. Oh, yang di dalam lesung. Apa namanya? Ya, itu yang Lesung. lesung. Ya, itu yang apa? Bahannya itu Bahan bakarnya. daging kemiri terus ditumbuk. Daging kemiri. Kemiri. Oke. Ya, terus ditumbuk, terus diaduk dengan dicampur dengan kapas asli. Terus ditumbuk jadilah adonan. Nah, jadi adonan itu saya mulanya nanti saya buat sumbunya kayak kolfor, tapi kan sedikit ribet. Jadi coba saya ambil beberapa gram saja, saya timbang beberapa gram. Terus saya kesulitan untuk buat tumpunya. Sudah, jadi saya ambil pengganti penyangga apa saja dalam penyangga apa. Dan saya coba buat penyangga ini dari besi hasil teman saya yang di teknik. Kebetulan dia dapat proyek untuk perangkasnya di ban NTT. Jadi sisa-sisa potongan itu yang saya jadikan penyangga pengganti cover komfor itu. Jadi saya hanya oleskan beberapa gram, terus saya coba nyalakan dari hasil adonan tadi, saya tumbuhkan tadi, saya nyalakan, ternyata warnanya biru seperti komfor hot, seperti sedia kalanya di NTT. Akhirnya saya coba diskusi, saya coba melakukan penelitian kecil dengan stopwatch. Saya coba didikkan air volume 1 gayung. Saya didikkan dengan komfor saya. Ternyata airnya mendidih di menit ke-14. Terus saya coba lagi dengan volume air yang sama 1 gayung. 1 gayung air. Saya didikkan dengan komfor yang biasa dari toko. Itu dia mendidih di 13 menit. Sehingga hipotesa saya ternyata hanya beda 1 menit saja. Berarti hipotesa berarti penelitian saya ini boleh berhasil atau saya bilang signifikan. Tentunya akan mengurangi biaya karena kita di NTT lebih masih 90% itu menggunakan kerosen, menggunakan minyak tanah masih. Jadi itu kalau kita analisa metodologinya berbeda analisa, maka kalau 1 tahun 365 hari itu berapa biaya yang dikeluarkan untuk minyak tanah. Sehingga saya coba dengan solusi komfor saya ini dia lebih hemat, sehingga uang yang untuk biaya minyak tanah tadi bisa dipakai untuk biaya kuliah. Di NTT memang animo untuk kuliah itu sangat tinggi, cuman banyak yang putus kuliah di SMA, kuliah mahasiswa karena memang biaya kuliah. Sehingga saya coba dengan basic ilmu saya yang ada, saya coba buat ini dan saya uji coba untuk 1 kampung. Puji Tuhan berhasil. You need to get a reward for that. Iya nggak sih? Itu kalau join sama perguruan tinggi dapat dana hibah besar di pusat Iya. itu. Iya, apalagi kalau bahan bakunya banyak. Di sana banyak banyak. Banyak kemiri, damar, itu bahkan berlimpah-limpah karena dihargai dengan 1 kilo itu hanya dengan 8.000, 9.000. Sementara kalau di Jawa kan 50.000 yang daging kemiri. Itu butuh berapa banyak untuk bisa 1 kali masak let's Itu hanya beberapa gram saja, mungkin 20 gram, tidak sampai 1 kilo. Jadi 1 kali tumbukan tadi itu bisa untuk beberapa hari. Oh, jadi hanya tumpukan itu dinyalakan, that's it? Iya. Jadi daging kemiri terus ditambah dengan kapas yang asli. Kemudian dicampur terus ditumbuk dan jadikan adon. Nah itu kan saat ditumbuk itu kan pasti daging kemirinya itu kan keluar minyaknya, olinya. Sehingga tambah dengan serat dari kapas, ya sudah itu yang membuat dia bertahan untuk menyala. Kalau kapoknya ganti dengan kapok, yang dikapok bisa jadi. Kapuk, ya. Tapi ketahanan kapuk dengan kapas itu, kapuk lebih cepat habis durasinya. Kapuknya itu seratnya agak sedikit lama. Seratnya sangat padat. Soalnya banyak available di kita itu yang kapok. Iya. Di Jawa jangan pasar. Sama di sana banyak. Kapas di sana kita pakai tanam kayak jagung, padi. Iya, di sini nggak ada.
SK 4 dan itu murah juga, berarti itu bisa didapat Bisa di free sana. ini. Ya. Jadi kalau misalnya Bu dosen bilang kalau misalnya kita join dengan kampus atau peneliti-peneliti, bisa dong kita jadi buatkan apa ya, kebun kapas dan itu istilahnya kalau misalnya ini brandingnya sudah bisa diangkat, maka ya sudah kita bisa sewa orang untuk buatlah kebun kapas dan kami siap beli. Pemberdayaan masyarakat masuk. Iya, nanti Jadi petani-petani kapas. Damsil Hope. Iya, ini harus dipatenkan loh. Jadi you use this stove. Sejak kapan ini? 2 tahun yang lalu. 2 tahun sampai sekarang pakai masih Ya pakai. masih pakai. Bahkan saya buat ini. Jadi saat ada mata pelajaran tentang energi terbarukan di SMP kelas 2, ini sebagai apa ya, media ajar saya sebagai sebagai media ajar saya di kelas saya di sini. Jadi diajarin ke mana? Ya, dia Bu. Bahkan ini saya sudah gandakan dan sekarang ada di lab sekolah saya di SMP Negeri 1 Larantuka. Ini bisa dapat biaya apa namanya, dana penelitian. Bisa penelitian, bisa pengabdian besar loh, bisa Besar sampai itu. ratusan juta. Betul. Iya. Bahkan dosen itu hanya nulis aja tuh bisa sampai 100-an. Itu nulis aja tanpa, kalau kami kan pendidikan ya. Pendidikan itu apa sih penelitiannya, kan nggak ada yang pakai biaya sama sekali, nggak ada. Itu aja nanti kalau dikti bisa dapat 100 plus gitu. Lagi ini dan pemerintah kan lagi gencar-gencarnya. Pemberdayaan masyarakat itu. It's yours. It's your creation, ya nggak? Tulis sudah pernah. Saya di S1 di skripsi saya itu juga murni juga. Itu tentang apa, listrik tanpa kulkas tanpa listrik. Jadi itu saya dari bumbu bambu, saya coba awetkan telur. Jadi saya ukur kelembapan dan kesegaran telur yang kurang. Itu saya gunakan bumbu bambu. Kebetulan bambu di tempat kami banyak. Iya. Bisa buat es krim tanpa kulkas. Nah, ada dosen teknik atau begitu nggak? Harus yang sama. Biar kota bangsa itu besar. Apalagi sekarang buat penelitiannya, ya kan? Gandeng kampus. Itu deh enggak Mbak Green. Wow, Ini sangat inspiratif Ibu. Background-nya kencang, ya bisa. Cek. UNS itu tekniknya memang banget kenceng banget dengan penelitian seperti ini. Wih, berarti mantap nih. UNS. UP Bandung ya. Ya dicoba aja nanti, siapa tahu bisa nggak bisa ya. Kalau di UNS ini memang dia kan punya, UNS itu punya gedung yang memang khusus dari ini untuk riset. Ini lagi riset apa sih, baterai terbarukan atau apa gitu. Itu ada gedungnya di Klaicong sana. Itu dan kerjasamanya dengan salah satu tokoh ini. Saya lupa namanya siapa, cuma saya kan mengikuti beberapa kali beritanya itu. Jadi sedang gencar-gencarnya itu baterai terbarukan something. Fakultas Teknik. UNS. Iya. Ini statement keren. Bisa Betul. Ya, di sini tekniknya lumayan. Mungkin bisa dipertimbangkan, karena sayang sekali ya kalau sampai jadi ini ya. Ya, ini harus diperbesar. Kok bisa dapat ide itu gimana? Oh, itu dari orang tua saya. Ayah saya sudah meninggal 2 tahun yang lalu, sementara sekarang saya masih punya ibu. Jadi itu waktu saya itu di biaya S1 saya itu dari pemilih, dari hasil pemilih. Jadi saatnya ketika saya pulang, sekitar saat saya pulang ya biasa lah, namanya mahasiswa pulang di desa, pasti ya kita kemana-mana juga orang hormat dan jarang kan. Jadi betul kita punya pembawaan itu juga sedikit beda dengan pemuda di kampung.
lainnya. Jadi saya memang sekali bergaul tapi saya lebih kepada membantu orang tua nanti itu. Jadi ke kebun pilih kemiri terus dapat pecahkan. Jadi saat itu kami harus pisahkan yang busuk yang kurang baik dengan yang baik untuk mendapatkan kualitas harga yang tinggi. Jadi kita juga jaga mutu di sana. Terus yang kurang baik ini yang busuk warnanya hitam kecoklatan, itu kita coba ke tempat sampah. Terus saya coba bakar. Ternyata asap dia apinya itu deras sekali kayak gas. Terus saya coba datangnya tadi, kok ini kayak bunyi kayak kompor gas yang sering saya makan di taman kota begitu ya, kayak gorengan dan lain sebagainya. Kan cepat sekali dia bunyi kan. Ada apa ini sebenarnya? Oh, setahu saya itu betul ada oilnya, ada minyaknya, tapi kok dia punya kekuatan gasnya itu kuat sekali, deras sekali. Jadi akhirnya ya sudah saya coba, tetapi kalau yang busuk kan pasti baunya aromanya kurang bagus. Akhirnya sudah saya coba yang bagus. Berarti itu juga mengeluarkan aroma ya? Iya, mengeluarkan aroma. Tapi kalau saya aroma kemiri itu enak ya? Iya, enak Bu. Kalau di Jawa mahal kemiri. Oh iya, satu karton 5.000 Bu. Berarti kalau bahan bakunya mau dari Jepang, Iya, nah, itu kan istilahnya penelitian berbasis kearifan lokal. You should do something about it. Jangan sampai nanti ada yang lain juga yang melakukan rasanya, jangan sampai gitu. Jadi, beberapa teman saya juga bilang secepatnya urus. biasanya kalau persepsi yang nanti kalau S2 nanti sama dosennya itu nanti diusul ke pusat, tapi nanti bapaknya yang usul, dosennya usul tapi kemudiannya bapak yang lakukan itu dapat dana. Walaupun nanti di bawahnya dosen, Iya. di bawahnya dosen nggak apa-apa, karena kan Kan butuh dosen juga link kan dapat. ya, yang ngelingkan itu Nanti nanti masuk masuk di dosen. penelitian BIMA setiap tahun itu ada. Jadi nanti masuk di pasar sarjana. Jadi setiap tahun itu Dikti memang sudah mempersiapkan dana untuk penelitian-penelitian, gitu ya. Jadi dosen itu memang dipush untuk ayo neliti. Karena kalau dibandingkan sebenarnya ya di Indonesia ini, yang dosen-dosen di Indonesia ini keinginan untuk penelitian itu sebenarnya sangat rendah, gitu kalau dibandingkan dengan Thailand. Gitu ya. Jadi kita tuh sering disuruh untuk studi banding ke sana. Karena di sana tuh dosen-dosen sana itu memang karya ilmiah penelitiannya itu jauh lebih banyak daripada kita di Indonesia. Jadi pemerintah itu nge-push memang ayo penelitian dan dananya lancar gitu ya. Jadi kalau yang suka nulis, suka neliti itu sebenarnya maksudnya saya kalau dosen itu salah satu mata pencahariannya gitu ya, itu selain ngajar itu ya penelitian. Gimana? Tidak apa-apa, nanti kan ada hasilnya. Jadi penelitian itu kan nanti kan ada Saya pikir laporannya. gagal. Nanti kan apalagi kalau itu di-upload ke teman-teman dengar yang namanya Scopus nggak? Iya. Ya, Scopus itu kalau lolos, penelitian kita lolos, terus kita bikin artikel penelitian itu kan kalau kayak Mas Dan sendiri kan ada bentuknya gitu ya. Terus kemudian ditulis laporannya, dibikin artikel, dinaikkan ke jurnal internasional Scopus, itu terus nanti dilaporkan ke Dikti, turun uangnya dan bisa 3 kali lipat. Memang Scopus itu bayar, tapi untuk nanti dapatnya itu bisa 3 kali lipat dari dana yang kita keluarkan untuk Scopus. Scopus itu memang agak mahal, cuman dia tadi dari Dikti itu benar-benar ya. Jadi setahun itu 2 kali. Jadi setahun itu dosen itu boleh penelitian sampai 2 kali. Gitu. Sebenarnya bukan ini ya, tapi wajib penelitian 2 kali. Gitu kan ya, wajib penelitian 2 kali. Jadi kalau ini bayangin aja. Ayo dong, Sosial, ya kita dukung ya. Biar bisa jadi bermanfaat buat orang banyak. Oke, thank you. Yes. Wow. Sayang sekali kalau di Jawa kemiri itu mahal dan tidak ada kampus di sini ya. Ini sudah boleh.